sekarang masuk ke materi selanjutnya, yaitu memilih cara dan tempat menabung ya Bapak Ibu. Tadi kita sudah belajar panjang lebar kaitan menabung. Sekarang kita memilih cara dan tempat menabung ya. Bapak Ibu, menabung itu memang cukup berat ya Bu, tantangan berat bagi kita, apalagi yang kita memiliki penghasilan yang sedikit, itu relatif berat untuk menabung. Menabung itu dengan rutin ya Bu, jadi kita menabung diupayakan rutin. Jadi menabung itu tidak harus besar, tetapi yang terpenting menabung itu adalah rutin. Jadi pola menabung boleh disesuaikan dengan penghasilan kita Bapak Ibu. Bisa saja menabung itu dilakukan harian. Harian kalau kita penghasilannya setiap hari kita mendapatkan penghasilan. Ada juga mingguan menabung bagi yang berpenghasilan atau berpendapatan setiap seminggu sekali. Ada juga yang bulanan. Nah, ini yang bulanan, misalkan ada yang setiap bulan sekali mendapatkan upah atau honornya. Nah, itu disisihkan untuk menabung. Atau juga ada yang musiman. Nah, ini sangat cocok untuk di kita, mungkin di lingkungan kita yang banyak bercocok tanam, sehingga penghasilan itu mengandalkan dari musiman. Misalkan musim panen padi, kita menyisihkan dari hasil yang kita peroleh. Yang penting mau bulanan, mau harian, mau mingguan, itu yang terpenting langsung disisihkan setiap ada pendapatan. Jadi cek orang Sunda nama tong diingke-ingke gitu, langsung disimpan. Bapak Ibu aya nu tos nabung? Aya. Aya di mana Bu? Keleresan abdi mah nyimpenna di bank, Pak. Di bank. Kunaon tam di bank? Apa yang nanti kenapa memilih di bank menyimpannya? Pertama supaya teu kaangge, Pak. Ya, Kaduana terpakai ya. Aman lah. Aman ya. Betul Bapak Ibu, kita perlu mengetahui kelebihan dan kekurangan tempat-tempat menabung agar bisa mendapatkan berbagai keuntungan. Jadi kurang kedah terang, kita harus hafal. Kita menabung itu hafal di mana tempat yang ada kekurangan, ada kelebihannya, supaya aman. Ya, tadi salah satunya adalah aman ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Saya ini ada flip chart ya. Di sini Bapak Ibu bisa melihat apa judulnya ini? Tempat menabung. Tempat menabung ya. Ini bisa dilihat ada banyak tempat menabung ya Bapak Ibu. Di sini ada bank, ada koperasi, ada kelompok simpan pinjam, ada arisan, sekolah anak, rumah atau celengan ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada 6 tempat menabung. Sekarang dilihat dari jangkauan lokasi Bu. Bank jauh nggak dari rumah? Jauh, lumayan. Biasanya kan bank suka di tempat umum, itu berada di tempat biasanya di tempat kota ya, atau di kecamatan. Koperasi ada di sekitaran kita? Ada ya, kalau koperasi biasanya di setiap lokasi hampir ada. Terus ada kelompok simpan pinjam juga ada ya.
Terus arisan, nah apalagi ibu-ibu biasa sering mengikuti kegiatan arisan ya. Terus anak sekolah, apa sekolahan ya, Ya. sekolah anak ini bisa. Dan celengan juga mudah dijangkau ya, celengan biasa di rumah sendiri gitu ya. Terus yang kedua, setoran harus rutin. Di bank harus rutin nggak? Rutin. Tidak Enggak. ya, tidak. Kita punya uang aja baru nabung. Kalau koperasi Rutin. harus rutin ya, karena memang ada simpanan wajib biasanya. Kelompok simpan pinjam Enggak. tidak ya. Arisan Rutin. rutin ya, karena memang setiap bulan biasanya suka diinginkan. Sekolah rutin tidak? Enggak. Enggak ya, kapan saja kita punya uang baru. Termasuk celengan juga tidak harus rutin. Tidak harus setoran gitu. Yang penting kita maunya kapan. Terus selanjutnya bisa diambil sewaktu-waktu di bank bisa tidak? Bisa. Bisa ya, selama persyaratannya memungkinkan. Koperasi bisa? Bisa. Bisa ya. Terus simpan pinjam juga Bisa. bisa diambil kapan saja. Arisan? Enggak. Enggak ya, arisan itu tidak bisa diambil kapan saja, karena memang arisan itu di sistemnya sistem kocok, siapa yang lebih dulu yang mendapatkan. Sekolah bisa tidak? Bisa. Bisa, cuman ada waktunya ya, biasanya umumnya kan 1 semester baru bisa diambil biasanya kalau di sekolah ya. Celengan bisa? Bisa, Kapan jelas. saja ya, kapan saja. Lalu selanjutnya ada biaya administrasinya, adminnya. Di bank ada. Ada ya, tentu di bank biasanya suka ada biaya administrasinya. Koperasi Ada. ya. Terus kelompok simpan pinjam juga ada. Arisan Enggak ada. biasanya tidak ada ya, tidak ada administrasi. Sekolahan biasanya ada ya, Ada. tapi tidak besar. Celengan Enggak ada. tidak ada. Lalu mendapatkan bunga atau SHU di bank Dapat. ya. Koperasi juga dapat. Simpan pinjam tidak ya, di arisan juga tidak. Terus sekolahan biasanya ada walaupun tidak besar ya. Celengan Enggak. ada ya. Lalu ada resiko dicuri. Nah ini perlu dipertimbangkan. Di bank ada resiko? Kemungkinan besar tidak ada. Tidak ada ya, karena kalau bank kita sangat percaya bank itu punya keamanan yang luar biasa. Koperasi juga Jawa tidak ada ya, karena memang biasanya koperasi itu sudah berbadan hukum. Lalu yang selanjutnya kelompok simpan pinjam ini sangat bisa ya, banyak kejadian pengurus yang membawa uang nasabah kabur gitu ya di koperasi. Terus juga arisan juga sama, suka ada pengelola arisannya atau pengurus arisannya membawa lari uang nasabah. Yang di sekolah ini juga alhamdulillah bisa aman ya, karena biasanya dipegang oleh guru atau pihak sekolah yang sangat dimungkinkan pihak sekolah untuk menyimpan di bank. Lalu yang terakhir rumah celengan, rumah atau di tempat celengan ini juga beresiko ya, pencurian. Otomatis pencurian rumah itu bisa celengan, bisa diambil. Nah ini Bapak Ibu sebagai bahan pertimbangan tempat kita memilih menabung. Jadi secara keseluruhan Bapak Ibu boleh menabung di bank, menabung di koperasi, simpan pinjam, arisan, sekolah anak, atau celengan. Bapak Ibu tinggal melihat sejauh mana keamanan
tempat menabung Bapak Ibu ya. Kalau melihat dari kemudahan, rasanya ini kita lebih cocok menabung di Bang. koperasi. Oh, koperasi. Di koperasi ya, di koperasi. Nah itu Bapak Ibu, setiap tempat menabung memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi perlu membandingkan dan memilih yang sesuai dengan kebutuhan agar tujuan menabung dapat tercapai. Jadi tujuan menabung kita tercapai, maka kita dianjurkan untuk memilih tempat menabung yang tepat. Beberapa tempat menabung memiliki persyaratan yang berbeda. Nah, Bapak Ibu, dari tadi ada bank, ada koperasi, ada ini tentu memiliki persyaratan yang berbeda. Antara bank dengan koperasi atau dengan arisan juga berbeda. Bapak Ibu masih semangat? Semangat. Ya, semangat ya. Ada cara membuka tabungan ya, tipsnya ini supaya di Bapak Ibu bisa lihat di di ini bisa dilihat itu contoh di sini bank itu persyaratannya menunjukkan identitas diri, KTP atau SIM, mengisi formulir yang sudah disediakan oleh bank. Terus biasanya membayar setoran awal minimal. Biasanya suka ada setoran yang harus minimal Bapak Ibu setorkan. Lalu di koperasi biasanya menunjukkan identitas diri, apakah itu KTP, SIM, atau kartu keluarga. Mengisi formulir keanggotaan, nah ini yang membedakan bahwa jadi kalau di koperasi kita harus masuk anggota, kalau di luar anggota memang tidak bisa. Yang selanjutnya membayar simpanan pokok sekali selama menjadi anggota, dan simpanan wajib bulanan atau tahunan yang jumlahnya ditentukan oleh masing-masing koperasi. Itu cara membuka tabungan ya. Itu saja, terima kasih.